salam sehat, kopi pahit ya, yang minggu keempat ya, minggu 29 Oktober 2023 ya. Nah, kita berdasarkan volume ya, maka tidak heran yang muncul kebanyakan saham-saham lapis 4 ya. Semakin lapisnya semakin turun, semakin volumenya tidak semakin volatil. Minggu 29 Oktober 2023 ya, indeks harga saham gabungan IHSG hari Jumat ditutup menguat di level angka 6.758,793, menguat 0,66%. Di minggu ini, terutama 2 minggu belakangan ini, ya, di mendekati akhir Oktober 2023, IHSG mengalami pelemahan yang cukup dalam, di mana ya, 3 hari dari 10 hari perdagangan indeks terkoreksi ya, lebih dari minus 1% ya, 3 hari. Itu hari apa ya? Jelas 3 hari ya. Jadi hari minggu ini ada 2 hari di mana indeks minus lebih dari 1%. Kemudian di minggu lusa itu ada 1 hari, kalau nggak salah Kamis, indeks terkoreksi lebih dari 1%. Dalam 2 minggu ini ya, market dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu konflik di Middle East, Timur Tengah, suku bunga ya, suku bunga The Fed ya, di US, dan politik di dalam negeri. Konflik Middle East, Timur Tengah, itu berpengaruh pada harga emas dan oil. Dan ada sebagian saham yang terkait dengan politik, ini saham Indonesia ya maksudnya ya, di mana saham MARI, ABA, dan PMPP, ARA, dan atau ARB. Ya. Sektor IDX non-cycle cukup mendominasi. Ya. Biasanya dalam keadaan ya, pasar melemah, itu IDX non-cycle itu sahamnya itu terkenal saham defense, bertahan ya di saat krisis, karena ya namanya krisis, orang memikirkan kebutuhan pokok ya. Kemudian indeks energi ya tadi Timur Tengah tadi, IDX basic ya Timur Tengah tadi, IDX finance ya, IDX properti, IDX teknologi, dan IDX transportasi, itu yang mendominasi ya, di bursa kita minggu ini. Untuk sektor lainnya yaitu indeks infra masih didominasi oleh emiten trio non BUMN. Kemudian sektor IDX cycle, IDX health, dan IDX industri. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di video atau di tabel yang akan kita lihat di video ini. Ya, dari tabel ini kita dapat simpulkan atau dapat kita lihat harga last price di Jumat kemarin. Ini kenaikan harga selama seminggu. Ini value 3 hari terakhir. Kemudian ini adalah free float, saham yang beredar untuk emiten yang bersangkutan. Ini jumlah kenaikan di
selama 5 hari. Ya. Nah, dari sini lihat jelas ya sektor apa yang mendominasi ya, secara volume dan secara kenaikan. Jadi data ini diambil volumenya yang tinggi dan kenaikannya yang tinggi. Volume tinggi cuma naik 1%, ya kita abaikan. Jadi biasanya ada dalam satu minggu ada yang naik lebih dari 5% dan dibarengi dengan volume. Nah, ini faktor IDX non-cycle yaitu AESA itu di hari Jumat naik 9,9%. Kemudian di hari Selasa naik 5,56%. Di hari Rabu naik 4,39%. Jadi naik 21% ya, di minggu ini. Kemudian kenaikan kedua ya, Cepin naik 7,92% di hari Jumat ya. Gula naik 25% di hari Selasa dan di hari Kamis naik 5,26%. Totalnya dia naik 20%. Sedangkan Cepin naik 5% selama seminggu. Kemudian Hoki di hari Selasa itu naik 5,52%, tetapi secara mingguan dia minus. MBTO naik di hari Selasa 34,83%, di dalam mingguan naik 17%, di mana saham publiknya 33%. Kemudian PANI naik di hari Senin 14,21%, di mana saham publiknya 12%, PANI termasuk sedikit. Selama seminggu PANI naik 12%. PCAR, nah ini udah naik minggu sebelumnya sebetulnya, tapi di Kamis kemarin sempat naik 34,85%. Ini minus ya dalam satu minggu, tapi dalam satu bulan mungkin bisa plus karena kayaknya ini emiten yang baru bangun dari gocap. Kemudian PMPP, nah ini tadi saya sebutkan berkaitan dengan geopolitik di dalam negeri, yaitu ARA 2 kali, hari Senin dan hari Selasa. Ya, Senin dan hari Selasa. Jadi kenaikannya di satu minggu yaitu 42%. SDPC itu di hari Rabu naik 18,13%, saham publiknya 17%. SIPD di hari Selasa naik 18%, ya, tetapi di secara mingguan dia minus ya, 13%. Saham publiknya 9%. TAYS hari Senin naik 8,94%, saham publiknya 25%. WAPO naik 24% di hari Jumat, 24% ya. Kemudian di hari Selasa naik 14,15%. Secara mingguan dia naik 30%, saham publik 23%. Yaitu dominasi sektor non-cycle. Kemudian berikutnya setelah sektor cycle energi ya. Sektor energi. Nah, di sini AIMS
yang naik lebih dari 5% itu hari Selasa dan hari Kamis, masing-masing 7,33% dan 8,38%. Kemudian APEC naik di hari Jumat 5,26%. Nah, ini yang cuan ini, walaupun valuasinya besar, tapi kenaikannya juga besar, di mana di hari Rabu, Kamis, dan Jumat masing-masing naik 8,28% di hari Rabu, 14% di hari Kamis, dan ARA di hari Jumat. Nah, ELSA ini baru muncul karena volumenya ya baru muncul di hari Jumat, yang besar maksudnya, yaitu naik 8,25% di hari Jumat. Nah, ELSA ini saham publiknya cukup besar, jadi agak berat ya, yaitu 49%. Fire ya, itu naik di hari Kamis, ARA ya 3,56% di hari Kamis ya. Tetapi dalam minggu ini Fire minus 15%. Demikian juga BTPO ya. Hari Jumat ARA 34,79%, tapi secara mingguan itu minus 16%. Ini saham publiknya sedikit, yaitu 8%. PTRO ya, naik 7,73% dan 8,97% di hari Selasa dan Rabu. Raja naik di hari Jumat 5,38%. Raja saham publiknya 9%, termasuk sedikit ya ini. Ini Raja 19% saham publiknya. Sico 30% ya. Sico di hari Rabu naik 5,26%. Unik naik 5,26% di hari Kamis. WINS naik di hari Selasa 5,36%. Itu sektor energi ya. Kemudian yang menonjol setelah sektor energi yaitu sektor basic ADMG kemarin naik berbarengan dengan GJTL karena ini satu keluarga ya. Tapi sayang naiknya di akhir sesi ya. Jadi tidak terpantau oleh sebagian besar trader ya. Udah capek trader di jam 3, jam setengah 4-an ya. Jadi dia nggak mantau, karena kalau mantau ya banyak sekali yang memang harus dipantau. Kemudian CHEM naik 7,38% ya, sektor basic. Kemudian kayu di hari Senin naik 17,87%. NICL hari Senin naik 10,88%. NPGF di hari Senin ARA ya. Pesat ini emas ya, gold itu naik dari Kamis 6,98%. SAP saham publiknya 8%. Nah, Suli naik di hari Rabu dan Jumat naik di atas 5%-nya, yaitu di hari Rabu naik 30,28% dan di hari Jumat naik 14,44%. Total dalam satu minggu atau 5 hari kerja naik 47%, saham publiknya 32%. Nah, SWAT ini kayaknya langganan saham langganan naik di bulan ber ya. Bangun tidur ya, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, yaitu hari Senin naik 7,69%, ya. Saham publiknya 11%, sektor basic.
Mudah, basic, energi, sama ya. Sektor berikutnya ya, sektor berikutnya sektor properti. Properti ini didominasi sektor atau saham kelas 4 kalau saya sebut, yaitu Aman dan 1, kemudian Roda ya, dimana Aman di hari Rabu naik arah, kemudian Roda di hari Selasa arah, kemudian 1 di hari Kamis naik 16,1%, kemudian PAMG naik 26,80%. Terus sektor emiten yang lain yaitu GPRA naik 6,74% di hari Selasa, LPKR demikian juga di hari Selasa 7,06%. Terus Tewon di hari Selasa naik 5,03%. Ya. Nah itu. Jadi properti banyak naik di hari Selasa. Ya, nih. Setelah properti, lari ke infrastruktur, ya, karena dulu properti dan konstruksi itu jadi satu, ya. Infrastruktur tapi yang konstruksi, ya, subsektor konstruksi, yaitu Meta ACST, di mana Meta naik 26,26% di hari Rabu. Kalau Meta naik, biasanya ACST juga naik di hari yang sama, itu 11,49% di Rabu. Ya. Kemudian GMFI naik di hari Selasa 9,46% dan dari Jumat 7,69%. Nah, ini yang kentir, ya, kentir ini kentir KETR itu arah di hari Jumat tapi di mendekati closing, ya. Jadi ya kalau orang Jawa bilang ngelimpek ke, di mana para trader lagi asik ngitung cuan atau ngitung ancuan. Nah, ini saham ini malah arah, di mana kepemilikan publiknya 13%, ya. Ya, kebetulan di sektor konstruksi ini yang naiknya tinggi itu yang saham publiknya relatif sedikit. Meta 13%, KETR 13%, ACST 12%, GMFI 10%. Terus PTDU di hari Selasa naik 8%. Itu properti dan infra yang terutama yang konstruksi. Terus kemudian sektor finance, ya, sektor finance di mana ASMI arah di hari Jumat kemarin. Kemudian Fuji naik 10% di hari Jumat.
dan 8% di hari Rabu. MTWI, ini si Raja Suntik atau si Ratu Suntik, naik 6,25% di hari Rabu. TRIM ini naik di hari Rabu 8,13%. MTWI saham pabriknya 4%. Uji saham pabriknya 10%. Gimana ya? Nah, ini ASMI cukup banyak nih ya, ASMI ini. Ini kalau nggak salah ASMI ini Kresna Group ya. Saya belum lihat ya, belum saya lihat. Tapi kalau nggak salah ya, masuk Kresna Group. Kemudian setelah sektor finance, IDX Finance, terus coba lari ke tekno ya, sektor tekno, di mana awan ya naik tinggi ke atas awan itu 17,39% di hari Senin. Kemudian naik lagi di hari Kamis 5,38%. Aksio naik 13% di hari Selasa. KAS, nah ini lumayan juga nih KAS ya, naik 9,57% di hari Senin, naik 9% di hari Rabu, naik 9% lagi di hari Kamis, naik 9% lagi di hari Jumat. Lumayan juga, 37% ya, naiknya bertahap. Oh, ini memang sektor ya, sahamnya saham akselerasi mungkin ya, naiknya nggak nyampe lebih dari 10%. Kemudian Elite naik 10% di hari Kamis. GLFA, ini juga Kresna Group kalau nggak salah, naik 7,84 di hari Jumat. Tronton naik 11% di hari 11,5% di hari Selasa. WIRG naik 9% di hari Selasa. Ini sektor tekno. Kemudian sektor lain lagi, nah yang belum ya, sektor cyclical ya. Ini sektor yang paling banyak emitennya di bursa ya. Nah ini gajah tunggal, ini di luar dugaan, yaitu ARA di akhir sesi di hari Jumat kemarin. Kemudian ini MSKY, ini HT Group ya, naik 18% di hari Senin. IPTV juga HT Group naik 7,84%. Kemudian Bell naik 5,88% di hari Kamis. Ya, tinggal sektor sedikit lagi. Sektor transportasi, sektor healthy, dan sektor industri. IDX industri. Saya ke sektor kesehatan dulu. Health, ya. IDX Health, di mana OMED itu di hari Rabu naik 13,86% ya, dimana saham publiknya cuma 13%. Sedangkan MEDS naik di hari Senin itu 6,67%, dimana saham publiknya 36%. Imbal hasilnya 8% selama seminggu kalau kita punya barang di hari sebelum minggu ini ya, sebelum minggu di 2 minggu yang rusak. Itu sektor kesehatan. Terus sektor transportasi laju ya, itu naik lumayan juga, saham publiknya 33%, naik 16% selama 5 hari. Nah ini di hari Jumat kemarin dia naik
9,86%. Sedangkan WH naik di hari Selasa 6,55%. Tapi WH kinerjanya minus 1% selama 1 minggu. Dan yang terakhir yaitu sektor industri. Ini tergolong sektor yang cukup susah naiknya, sektor industri, yaitu 16,67% naik di hari Senin, yaitu GPSO. Kemudian Icon naik 7% di hari Kamis, 7,94%. CTPE naik di hari Selasa 13,58%. Ini saham publiknya, rekor ya dipegang oleh CTPE dalam 1 minggu naik 9%. Icon minus 6%, sedangkan GPSO naik 4% selama 5 hari. Itu ya gambaran terhadap sektor-sektor yang mendominasi selama kurang lebih seminggu. Ditinjau dari kenaikan harga dan volume atau value. Ya, kita apa lagi ya? Coba nah, ini keadaan global mendekati weekend ya. Di sini masih Eropa masih merah, sedangkan Amerika juga merah tebal Dow Jones-nya. Ya, small cap ya ini juga dalam turunnya. Ya, ini keadaan global ya. Di sini ada gold naik nih, menembus 2000 ya. Sedangkan dolar mendekati 16.000, bahkan mungkin 16 ya kalau jual. Kalau kita beli ya, kalau kita beli 16 ya. Ini crude oil WTI naik 2,34%, Brent oil naik 2,85%. Itu terus ini keadaan asing ya, dari bulan awal Oktober sampai tanggal 27 Oktober kemarin, di mana asing keluar sebanyak 5,5 triliun ya, dalam waktu 1 bulan kurang 2 hari, Senin dan Selasa, masih ada 2 hari lagi ya. Kemudian indeks turun minus 2,6%, minus 2,61% ya, penurunan indeks. Ini penurunan EDO ya. Evaluasinya saya kira cukup ya. Saya kira cukup ya data hari ini ya. Hanya sebagai bahan referensi aja untuk membentuk feeling bahwa sektor apa yang akan jalan dan saham-saham apa yang kenaikannya volatil ya. Jadi cuannya juga bisa tinggi. Cuan tinggi otomatis lawannya cuannya juga bisa, ancuannya juga bisa tinggi. Itu udah kondisi atau istilahnya resiko yang harus kita tanggung di dalam bisnis saham ya. Sesuatu yang naiknya slow otomatis turunnya juga slow. Sesuatu yang naiknya volatil dan turunnya juga volatil. Jadi pandai-pandai ilmu kita dalam menghadapi pasar yang seperti tersebut di atas. Saya cukup. Salam sehat.